Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Permata Kasinta dari PM 2022E dengan NIM 22030174105. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah bahasa Indonesia dan prospek bahasa Indonesia pada masa yang akan mendatang. Awal mula sejarah bahasa Indonesia yakni bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat yang berikrar: 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Untuk poin ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang 1945, pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Lalu, bagaimana bahasa Indonesia berasal? Sebenarnya, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Para pemuda Indonesia yang terkumpul dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia sesuai isi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia pun dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun bahasa dari daerah masing-masing masih dipakai, namun untuk mempersatukan bangsa masyarakat Indonesia antar suku menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari. Setelah mengetahui sejarah bahasa Indonesia, lalu bagaimana prospek bahasa Indonesia di masa mendatang? Melestarikan bahasa Indonesia adalah hal wajib yang harus dilanjutkan oleh warga Indonesia dari generasi ke generasi. Pada masa-masa pendatang, terutama pada era global ini, sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting untuk menentukan kadar keberhasilan sesuatu, termasuk keberhasilan pembinaan bahasa. Pada pembinaan dan pengembangan bahasa, telah dan akan terus menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk penyuluhan bahasa Indonesia, penyegaran keterampilan bahasa, penertiban penggunaan bahasa Indonesia, dan lain-lain. Ini diharapkan untuk bisa memenuhi prospek bahasa Indonesia di masa mendatang, menampakkan peran bahasa Indonesia dalam kehidupan modern. Bahasa Indonesia tidak hanya sekedar sebagai alat komunikasi dalam bermasyarakat, tetapi juga merupakan pembentuk sikap budaya Indonesia, sekaligus sebagai penanda jati diri bangsa Indonesia. Hal ini dapat terwujud jika kita semua sebagai warga bangsa Indonesia turut andil dalam melestarikan bahasa Indonesia. Itu adalah sejarah bahasa Indonesia dan prospek bahasa Indonesia pada masa yang akan mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.